pagi juga buat kakak-kakak sekalian, adik-adik yang sudah bergabung untuk beribadah. Kakak sungguh bersyukur bahwa kita masih bisa bertemu pada hari ini. Kakak mengingatkan bahwa setiap kali kita bangun tidur pagi hari, Tuhan memberikan kita hadiah istimewa yang kita sebut dengan hari ini. Ya, hari ini ada hadiah istimewanya, itu di dalamnya ada pemeliharaan Tuhan, ada kesetiaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kasih Tuhan, tapi juga ada tanggung jawab dan bagian yang mesti kita jalani. Kita rindu untuk taat dan beribadah kepada Tuhan. Jadi mari kita akan mulai beribadah. Untuk adik-adik yang sudah bergabung, kita akan menyiapkan hati dan pikiran dan seluruh keberadaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kakak akan memulainya dengan bagian firman Tuhan dari Galatia 2, ayat 19 dan 20. Kakak minta tolong David Samuel untuk membacakan, boleh nak? Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terima kasih, David. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adik-adik, jangan lupa bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ada Kristus dalam hidup kita yang hidup, yang perlu kita ekspresikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga orang melihat ada Allah dalam hidup kita, ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita meneladani Dia dalam hal ketaatan, dalam hal rasa percaya. Karena kita tahu bahwa hanya dengan Tuhan kita bisa dapatkan ketenangan. Kita punya banyak alasan untuk takut, untuk khawatir, untuk memikirkan banyak hal. Bagaimana hidupku besok, bagaimana sakit, bagaimana banyak hal. Tapi satu hal yang kepercaya, bahwa Kristus hidup di dalam aku, karenanya aku boleh kuat dan tenang menghadapi segalanya ke depan. Saya boleh hidup di dalam Tuhan, dalam ketaatan. Kita pujikan sebuah lagu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, adik-adik kita akan membukanya di dalam doa. Kakak minta Owen untuk berdoa bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih atas seluruh berkat hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kita. Tolong berkati agar kami bisa mengikutinya dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Owen. Adik-adik, hari ini, adik-adik minggu lalu ingat nggak ya kita bicara tentang apa bullying ya? Hari ini kita akan berganti tema. Tema kita adalah WW. Tadi kakak di depan sudah ada WWJD. Apa maksudnya? What would Jesus do? Nah,
Apa ya artinya ini ya? What would Jesus do ketika Tuhan disakiti? Apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan dihina? Apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan harus mengasihi? Dan itu yang menjadi teladan bagi kita semua. Tuhan mau kita memancarkan kasih Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Mengasihi orang-orang yang bahkan membenci dia dan menyakiti dia. Tuhan ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah, penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Budi bahasaku dihaluskan roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Adik-adik ingin indah seperti Tuhan Yesus? Ingin mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi? Seperti bejana di tangan penjunan. Begitulah hidup kita. Adik-adik tahu bejana adalah sebuah periuk ya. Periuk itu dibentuk begitu sulit, begitu rupa, diubah menjadi dari tanah liat yang tidak berharga menjadi sesuatu yang berharga. Itulah hidup kita di tangan Tuhan. Allah membentuk kita begitu rupa menjadi indah, menjadi seperti Kristus, sehingga memancarkan keindahan. Kalau adik-adik, kalau penjunan itu membuat bejana, membuat periuk, dia akan membentuknya begitu rupa. Kalau rusak, itu dihancurkan lagi, dibuat lagi sehingga menjadi sebuah ciptaan yang indah. Hidup kita juga seperti itu, tidak menjadi masalah masa lalu kita seperti apa. Tidak menjadi masalah hidup kita saat ini mungkin masih banyak dosa seperti apa. Allah membentuk kita seperti bejana untuk seperti Kristus, sehingga apa yang Kristus lakukan menjadi teladan kita untuk bisa kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Adik-adik, kita akan menyiapkan hati, menyiapkan seluruh keberadaan kita untuk belajar firman Tuhan. Nanti disampaikan oleh Kak Widi, dan sebelumnya kita akan memujikan lagu bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan bentuk kita menjadi bejana-bejana indah untuk kemuliaan Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, budi baharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
Ya, silakan Kak Widi. Kita akan belajar tentang firman Tuhan yang minggu ini kita akan membahas WWJD, What Would Jesus Do? Namun sebelum lebih lanjut kita membahasnya, kita akan minta pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk bisa berkarya dalam hidup kita supaya Tuhan juga memberikan pengertian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan kalau pada minggu yang cerah ini Engkau mengumpulkan kami kembali meskipun masih melalui online, namun kami tahu bahwa ini adalah satu anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kami, di mana kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan menguasai hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, mengerti, dan terlebih dari itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Berkati hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, biarlah dengan kata-kata yang sederhana dapat dijelaskan kepada kami semua akan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan kami mau menyerahkan jam pembacaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Berfirman ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar WWJD? Ketika orang tua kalian memberikan nasihat, apakah kalian mau mendengarkan nasihat orang tua kamu? Atau kamu malah bilang, mami bawel, mami cerewet, baru begitu aja kok, gitu ya, dengan segala macam alasan kalian untuk membantah nasihat orang tua kamu. Terus, atau bagaimana kalau orang lain membutuhkan pertolongan kamu? Apakah kamu akan menolong dengan tulus hati, atau kalian diemin aja teman kamu yang membutuhkan pertolongan? Atau ketika teman kamu berkelahi atau membuli, apakah kamu akan ikut-ikutan membuli atau ikut menonton ketika teman kamu dibuli? Atau malah kamu menasihati teman kamu yang membuli? Takut akan sesuatu. Gimana perasaan kamu ketika kamu menghadapi ketakutan? Takut ketika mau ulangan karena kamu belum belajar, atau kamu merasa takut karena kamu melakukan suatu kesalahan? Terus bagaimana ketika teman kamu mengalami kesulitan? Apakah kamu juga mau membantu teman kamu? Di dalam Yohanes 4 ayat 34, Jocelyn tolong baca. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih Jocelyn. Melakukan kehendak Dia. Apa sih kehendak Tuhan Yesus itu? Kamu ingat cerita Tuhan Yesus dengan bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria sama orang Samaria dengan orang Yahudi dulu tidak mempunyai hubungan yang dekat ya. Boleh dibilang tidak bergaul erat. Tapi Tuhan Yesus dalam hal ini malah berbicara dengan seorang perempuan Samaria yang notabene perempuan ini mempunyai karakter yang tidak baik. Karena pada saat itu dia sudah mempunyai banyak suami. Tapi karena Allah mau melakukan kehendak Allah, yaitu memenangkan jiwa yang terhilang, maka Tuhan Yesus mau memberitakan kabar sukacita kepada perempuan Samaria ini. Dan Tuhan mau menarik jiwa yang terhilang ini untuk diselamatkan. Jadi Tuhan tanpa pandang bulu siapakah perempuan Samaria ini atau dari mana latar belakangnya, tapi dengan tulus hati mau menyatakan, memberikan sukacita pada orang lain.
tanpa membeda-bedakan orang. Ya, jadi kita juga mempunyai kewajiban untuk mewartakan kasih Tuhan kepada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya teman-teman kita juga bisa mengenal kasih Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Di dalam Yohanes 6 ayat 28 sampai 29, Jocelyn coba baca sekali lagi, Jocelyn. Yohanes Ya, 6 ayat 28 sampai 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi di garis bawahnya di sini, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi di sini percaya kata kuncinya. Jadi Yesus, aku percaya. Bagaimana? Percaya, mengikut Yesus, dan taat kepada Tuhan Yesus. Di dalam Matius 9 ayat 13a, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Belas kasihan di sini diperjelas yaitu perasaan yang menggerakkan hati sanubari orang dan merasa sedih melihat penderitaan dan kemalangan sesama. Jadi kita mempunyai perasaan empati di dalam hal ini gitu ya. Jadi kita mempunyai belas kasihan kepada orang yang menderita, dan itu harus kita miliki dan boleh kita nyatakan kepada orang di sekitar kita. Di dalam Yohanes 13 ayat 34, Elise, coba baca Elise, Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Terima kasih, Elis. Di dalam Yohanes 13 ayat 34, di firman Allah sudah mengandung suatu perintah, mirip perintah baru ini. Di dalam Ulangan 6 ayat 5, itu adalah hukum kasih. Di sini dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan di dalam Imamat 19 ayat 18 juga dikatakan perintah satu saling mengasihi. Perintah ini tetap dikatakan baru. Perintah baru dikatakan baru karena standar atau ukurannya itu baru, dan karena lingkungannya itu yaitu jemaat-jemaat yang orang percaya juga baru di sini. Di dalam Yohanes 13 ayat 4, saling mengasihi menjadi tanda murid Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan adalah kasih. God is love. Jadi kita perlu belajar dan mengalami sendiri kasih Allah ini sebelum Tuhan dapat memakai kita menjadi alat anugerahnya untuk memperkenalkan Tuhan Yesus pada orang lain. Jadi kita sendiri ini harus mengalami sendiri dulu kasih Allah. Gimana? Adik-adik pernah mengalami kasih Allah? Kak Widi rasa kalian secara tidak sadar mungkin mengalami kasih Allah. Kasih Allah itu banyak sekali kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bisa saat ini dikasih kesehatan, itu sudah menunjukkan kasih Allah kepada kita. Kalau kita bisa bernafas seperti saat ini, itu sudah menunjukkan kasih Allah pada kita. Adik-adik ingat pada waktu tahun lalu, di mana orang saling berebut untuk memberi oksigen karena terkena COVID-19, dan begitu barang langka, orang begitu panik. Tapi kita saat ini masih diberikan suatu anugerah yang Tuhan berikan, yaitu dengan memberikan kita nafas tanpa bayar apapun. Itu sudah luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan pada kita. Dan yang lebih hebat, yang lebih istimewa yaitu Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya dan mengasihi manusia. Demikian juga kita rela memberikan waktu kita, tenaga kita, dana kita,
atau uang kita sebagai wujud kasih kita. Belas kasihan, kita memiliki belas kasihan itu dan kita nyatakan kepada orang di sekitar kita. Nah, belas kasihan itu pasti muncul bukan dari diri kita sendiri, tapi karena kita sudah menerima belas kasihan dari Tuhan, maka kita memancarkan belas kasihan dari Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, di dalam Yohanes 13 ayat 34, Tuhan Yesus sendiri memberikan perintah pada kita untuk saling mengasihi. Ya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Adik-adik, firman Allah ini sudah mengandung perintah ya, yang tercantum juga di dalam Ulangan 6 ayat 5, Imamah 19 ayat 18. Ya. Pemerintah ini tetap dikatakan baru karena standarnya baru dan karena lingkungannya yaitu jemaat orang percaya juga baru. Jadi perintah ini harus kita lakukan juga kepada orang-orang di sekitar kita karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 34 ini, ya, saling mengasihi menjadi tanda bahwa kita adalah murid Tuhan. Ya, kita perlu belajar dan mengalami sendiri kasih Allah ini sebelum Tuhan dapat memakai kita menjadi alat anugerahnya dan memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Ya, sama seperti Yesus rela memberikan nyawanya untuk mengasihi manusia, demikian pula kita rela memberikan waktu, daya, dana kita sebagai wujud kasih kita bagi orang lain. Ya, di sini adik-adik ini adalah contoh-contoh perbuatan, salah satu contoh-contoh perbuatan ya, yang mana yang kita dari karakter-karakter ini adalah yang mana yang memiliki karakter Kristus. Ya, contohnya adalah bermurah hati dan berbagi, sabar dan lemah lembut, tidak menyombongkan diri atas kelebihan atau kekayaannya, menolong teman yang sedang kesulitan, membalas sesuai dengan perbuatannya, menyimpan dendam. Menyimpan dendam tentu bukan karakter Kristus ya. Nah, perbuatan yang secara aktif mendoakan, mengampuni, membicarakan kekurangan atau kejelekan orang lain, itu bukan karakter Kristus. Mengasihi orang yang menyakiti kita, rajin berdoa, dan menjadi sama serupa dengan Kristus. Adik-adik, Kak Thomas mau share tentang salah satu karakter Kristus yang kami ajarkan kepada anak kami gitu ya. Beberapa hari yang lalu, itu ada kejadian anak kami, dia dibully sama temennya yang juga tetangga kita gitu. Begitu dia pulang naik sepeda sore-sore, lalu dia bilang, "Papi, Mami, aku mengalami kejadian ini." Dia dibully sama temennya yang juga tetangga kita juga gitu. Lalu ya tentu saja apa yang harus kita lakukan? Kita datengin orang tuanya, kita kasih tahu bahwa Pak, tadi anaknya begini gitu kan ya. Tetapi setelah itu juga kita memberitahu kepada anak kami ini bahwa dia sudah melakukan hal yang buruk terhadap kamu. Perasaan kamu gimana? Dia bilang perasaan ya aku sih ya sedih juga gitu ya. Dia dibully sama temennya itu. Lalu, terus kamu lakukan apa? Terus kami sarankan dia untuk, kita doakan dia ya, supaya dia berubah. Karena dia melakukan bully ini pasti ada penyebabnya, yaitu penyebabnya dari dalam hatinya sendiri, begitu. Nah, tapi terus kamu gimana? Besok mau main sepeda lagi nggak? Iya, besok aku mau main sepeda lagi. Tapi bersyukur ya, anak kami itu dia nggak takut terhadap temannya itu dan tapi dia punya hati untuk mau mengampuni, dia punya hati untuk tidak takut dan
dia tidak membenci, dia tidak mendendam, dan kami bersyukur gitu ya untuk karakter Kristus yang boleh muncul dalam diri anak kami ini. Dan ya bersyukur juga akhirnya kemarin itu dia main sepeda lagi dan orang yang membuli itu ternyata minta maaf dan baikan gitu. Kami sangat bersyukur bahwa dalam hal ini anak kami itu belajar bahwa karakter Kristus itu ada di dalam dirinya, mendoakan, mengampuni, tidak mendendam kepada orang yang telah membulinya. Bersyukur sekali untuk tema ini kami bisa melakukannya, ya, dan itu terjadi karena kekuatan dari Tuhan. Karena kalau tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa belas kasihan dari Tuhan, maka keinginan kita adalah untuk membalas dendam, untuk menyimpan dendam, menyimpan kepahitan. Tetapi karena Tuhan yang bekerja, Tuhan yang di dalam diri anak-anaknya, maka kita mendoakan, mengampuni, tidak mendendam. Adik-adik, bagaimana nih dengan kita? Kalau kita dibully, apa yang kita lakukan? Menyimpan dendamkah? Mengharapkan hal-hal yang buruk terjadi kepada orang yang telah membuli kita, atau membalas dengan membuli dan berkata-kata kasar kepada mereka? Nah, itu bukan karakter Kristus. Ya, Tuhan memberikan kekuatan pada kita supaya kita bisa menerapkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik, di dalam Galatia 2 ayat 19 ayat B dan 20 tadi, caranya adalah menyerahkan kontrol diri kita kepada Kristus. Karena kalau kontrol diri kita ada pada kita sendiri, tentu bukan karakter Kristus yang keluar. Tentu adalah keinginan daging kita yang keluar. Tapi karena kita menyerahkan kontrol diri kita kepada Kristus, ya, ayat 19 mengatakan, aku telah mati. Dan ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ya, itu menyerahkan kontrol diri kita kepada Kristus. Tuhan, tolong aku supaya aku bisa mempraktekkan kasih-Mu. Tolong aku supaya aku bisa melakukan firman-Mu, berbuat apa yang baik dari Tuhan. Yang kedua, jika kontrol diri kita sudah kita berikan kepada Kristus, maka tetaplah tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 5 ya berbicara tentang pokok anggur yang benar, ya, hidup di dalam Kristus. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan. Jadi tetaplah di dalam Kristus. Karena ranting tidak bisa hidup kalau dia tidak nempel pada pokok anggur itu. Ya, tetaplah di dalam Kristus, tetaplah baca Alkitab, tetaplah berdoa, ya, berhubungan dengan Tuhan. Adik-adik, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, dunia menuntut kita untuk menjadikan kita serupa dengannya, dengan dunia. Tetapi Kristus bilang, kamu jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, dan Roh Kudus sedang bekerja terus-menerus untuk membaharui kita, sehingga kita berkenan kepada Allah. Jadi di sini kita tidak boleh ikut-ikutan dengan teman-teman kita yang mana kita ini harus membedakan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Jadi kita harus punya prinsip di dalam bergaul bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita mau berbuat, hendaklah kita berpikir lebih dahulu apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Gitu. Jadi jangan adik-adik ikut-ikutan dengan teman-teman yang tidak baik, ya. Jadi tidak mengikuti kehidupan duniawi, mengikuti perilaku dari akal budi yang telah dipaharui oleh Tuhan. Jadi akal budi yang sudah diubahkan, yang akan memimpin hidup kita dalam kehendak Tuhan. Jadi kita harus mempersembahkan hidup kita pada Tuhan dan mau melayani sesama kita. Nah, apa reward-nya buat adik-adik kalau kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan?
Hidup dikuasai sukacita dan damai sejahtera. Bagaimana hidup dikuasai sukacita dan damai sejahtera? Kalau adik-adik bisa membantu teman adik-adik yang belajar, dan pada saat ulangan, teman-teman adik yang adik ajarkan itu mendapat nilai yang bagus pada saat dia ulangan, bukan teman adik-adik aja yang merasa senang, pasti adik yang mengajarkannya juga merasa sukacita, merasa senang. Wah, ternyata gue bisa jadi guru yang baik ya, bisa jadi guru yang hebat ya. Ternyata teman yang tidak bisa jadi bisa dan mendapat nilai yang baik. Wah, itu suatu sukacita ya. Dan yang kedua, hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Jadi kita hidup harus bisa memberikan kesaksian bagi orang lain dalam apa? Dalam perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan baik kita. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia. Jadi kita harus bisa berani tampil beda. Dan yang ketiga, mengabarkan Injil dan memberi kesempatan pertobatan terhadap orang. Ya, jadi kita juga harus memberitakan Injil kepada teman yang belum percaya supaya dia mau menjadi pengikut Tuhan Yesus dan menerima kabar sukacita. Oke. Dan ini ada ilustrasi film yang KWD ini, nanti adik-adik bisa ambil sendiri manfaatnya dari film ini.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Puji Tuhan, terima kasih Kak Widi dan Kak Thomas. Bersyukur adik-adik dari sini kita belajar, kita merespon firman Tuhan, bagaimana memiliki karakter Kristus dari hari ke hari. Kita bersinar bagi sekeliling kita, menolong orang lain,
ya mungkin kita tidak menerima langsung, tapi paling tidak kita menjadi murid Kristus, meneladani Kristus, membagikan apa yang Tuhan sudah beri kepada orang lain, dan melalui itu semua nama Tuhan dimuliakan. Ya, kita akan merespon firman Tuhan untuk makin mengasihi orang lain, untuk makin mengikuti karakter Kristus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik bisa memasukkan uang dalam amplop, dan amplopnya dimasukkan ke dalam kotak seperti ini. Adik-adik bisa buat sendiri. Nanti adik-adik akan kumpulkan ketika kita sudah boleh beribadah secara onsite, bertemu muka. Atau adik-adik bisa minta tolong orang tua untuk mentransfer ke rekening Gereja Gunung Sahari. Rekening ini kemudian bisa virtual account atau bisa lewat QR code. Ya, jadi ada banyak cara, dan melaluinya, melalui persembahan kita, nama Tuhan boleh dimuliakan. Kita akan menyambut persembahan yang kita berikan dengan menyanyikan sebuah lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, adik-adik, kita akan bawa persembahan di dalam doa. Kemudian setelah itu kita akan doa tutup dan salam berkat. Kemudian kita akan tutup dengan lagu, kita pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Doa persembahan sebenarnya oleh rekan Yosef, tapi Yosef hari ini sakit, adik-adik. Kakak bisa minta tolong Elis, boleh? Elis Tanaya. Elis doa persembahan, nanti Kak Widya akan tutup dalam doa, dan kemudian kita akan menerima salam berkat. Dan kita nyanyi Bapak Terima Kasih. Yuk kita berdoa adik-adik. Elis tolong berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami sudah memberikan persembahan. Tuhan tolong semoga persembahan yang kami berikan ini
dapat membantu orang lain ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan kalau di akhir ibadah kami ini, kami masih diberikan kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami mengerti, di mana kami sebagai anak-anak Tuhan, hidup kami harus dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kami ingin dibentuk setiap hari seperti Engkau Tuhan yang menjadi teladan kami. Tuhan, masih banyak kekurangan kami, dan biarlah kiranya Tuhan terus memperlengkapi kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk saudara-saudara kami, kakak adik kami, biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami yang mengajar kami, biarlah kiranya Tuhan terus memberikan hikmat bijaksana kepada mereka, supaya mereka boleh mendidik kami dalam kasih, dan supaya kami juga boleh menjadi murid-murid yang baik. Tuhan, jikalau sebentar kami akan berpisah, biarlah kiranya Tuhan juga memimpin setiap langkah hidup kami. Dan kami tetap mengingat akan firman Tuhan untuk terus mengasihi sesama kami. Dan terimalah berkat dari Tuhan, adik-adik. Tuhan kita kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Tuhan dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita, melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberkati kita dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima